Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erna Suhartini, SPD MPD, selaku dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kinerja saya di bidang pengajaran, khususnya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Konsep Dasar IPA 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 3 dengan bobot 3 SKS, serta disampaikan secara perkuliahan teori dan praktikum. Pada mata kuliah ini merupakan keberlanjutan pada mata kuliah Konsep Dasar IPA 1. Fokus utama pada mata kuliah ini adalah bidang biologi keSDan. Yang menjadi kekhasan dari mata kuliah ini adalah integrasinya dengan pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman, yaitu Center of Excellence for Tropical Studies. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar IPA yang kontekstual dengan lingkungan sekitar, khususnya dalam kaitan karakteristik wilayah hutan hujan tropis. Mata kuliah ini juga diharapkan mampu mewujudkan profil lulusan mahasiswa PGSD, yaitu salah satunya menjadi calon guru yang mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar dengan berlandaskan penguasaan teori yang inovatif dan adaptif, memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, mandiri, dan atau berkolaborasi, serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tulis. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan case method dan atau team-based project. Metode ini bertujuan untuk mendorong kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah, berpikir kritis, serta menerapkan teori dalam situasi nyata. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan fokus dan antusias dalam mempelajari konsep dasar IPA 2. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Aspek pertama, Delivery, menjelaskan bagaimana materi disusun dan disampaikan secara sistematis. Mata kuliah konsep dasar IPA 2 terdiri atas 11 CPMK. CPMK 1-5 dilaksanakan pada pertemuan 1-7, sedangkan CPMK 6-11 dilaksanakan pada pertemuan 9-15. Adapun pertemuan 8 digunakan untuk ujian tengah semester dan pertemuan 16 untuk ujian akhir semester. Untuk memastikan materi ajar selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, saya menggunakan referensi terbaru serta mengembangkan modul dan bahan ajar sendiri bersama tim, seperti e-modul STEM SSI yang digunakan pada pertemuan ke-14 dan bahan ajar Evergreen berbasis Android pada pertemuan ke-15. Aspek kedua yaitu interaction, menjelaskan interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa yang dibangun secara aktif melalui pendekatan student-centered learning, misalnya melalui kegiatan kolaboratif antar mahasiswa dalam mengerjakan lembar kerja mahasiswa. Mata kuliah ini juga mengintegrasikan pendekatan sains, teknologi, engineering, matematik. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi masalah secara kontekstual, merancang solusi dalam bentuk produk atau proyek, hingga siap untuk mengevaluasi kembali jika belum sesuai dengan goals yang ditetapkan. Dalam proses ini, saya juga mengimplementasikan interactive teaching melalui penggunaan game edukatif dan bahan ajar Evergreen berbasis Android yang relevan dengan materi. Aspek ketiga yaitu assessment, menjelaskan bagaimana cara dosen menilai dan mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Pada awal perkuliahan, dosen telah menyampaikan pedoman perkuliahan dan menyepakati bersama skema penilaian. Adapun skema penilaian yang dipilih yaitu skema 5, yakni afektif 10%, tugas 15%, project PJBL 15%, UTS 15%, UAS 25%, dan praktikum 20%. Dan total persentase penilaiannya adalah 100%. Dalam rangka memperlancar komunikasi, saya menggunakan grup WhatsApp sebagai media komunikasi antar dosen dan mahasiswa. Hal ini bertujuan agar koordinasi perkuliahan berjalan lebih efisien. Sebagai penutup, saya akan menampilkan dokumentasi pembelajaran pada pertemuan ke-13 yang membahas materi tentang hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik yang mempengaruhi kestabilan ekosistem. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Ibu selalu doakan semoga kalian sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Oke, sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin Mbak Jana. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Oke, Ibu sudah membuka presensi di start. Silahkan kalian attendance checklist di situ. Silahkan. Sudah?
Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke perkuliahan hari ini ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini itu masih ada kaitannya dengan perkuliahan di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat perkuliahan sebelumnya tentang apa? Mbak Milan? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Kita masih mengingat ada berapa kemarin makhluk hidupnya? Ciri-ciri makhluk hidup? Ada 8 karakteristik dari makhluk hidup atau 8 ciri-ciri makhluk hidup. Benar ya? Oke. Nah, untuk mata kuliah hari ini kita berada di posisi ini. Kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan interaksinya. Jadi, kalau yang kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup dan pengklasifikasian nama dalam kunci dikotomi, untuk yang saat ini kita akan belajar tentang ekosistem di mana di dalamnya ada makhluk hidup dan interaksinya. Ya, di posisi ini dari deskripsi mata kuliah. Oke, setelah kemarin kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, dari 8 karakteristik makhluk hidup, kira-kira ada tidak ya yang karakteristik tersebut tidak membutuhkan organisme lain atau benda lain di lingkungannya? Ada Ibu. Coba Mbak Riri. Kalau contohnya itu kan bergerak Bu, itu kan nggak perlu organisme lain Bu. Gitu ya? Oke, ada yang punya pendapat lain? Saya Bu, Gimana Mbak Riri? Coba. kalau menurut saya semua ciri-ciri makhluk hidup itu pasti butuh organisme lain atau benda lain. Makanya kan di gambar itu ada monyetnya kan pasti bergerak ya Bu. Ini ya, monyetnya ya bergerak ya? Untuk bergerak itu pasti dia butuh dahan pohon. Ya, dahan pohon itu merupakan Makhluk hidup. makhluk hidup karena dia dari pohon. Ya benar ya apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi barusan, bahwasannya dari semua karakteristik dari makhluk hidup itu untuk bisa melakukan aktivitas dari ciri-ciri makhluk hidup tadi itu butuh organisme lain atau benda tak hidup lainnya, ya, yaitu lingkungan di sekitar. Kita lihat bersama-sama di sini ada oa. Oa ya, ini bukan orang utan ya, tapi jenis oa. Nah, oa ini hidup bergelantungan di dahan pohon. Ya, dahan pohon ada tumbuhannya, ada pohonnya. Nah, itu kan juga makhluk hidup, ada organisme lain. Dia butuh batu untuk dia jadi shelter. Kalian tahu shelter nggak? Tempat dia bernaung, tempat dia berlindung, dia butuh itu. Dia juga butuh air untuk tempat dia berkembang biak, untuk dia hidup. Nah, kalau gambar ini ya, ada 3 jenis hewan. Sama atau beda ini kira-kira? Beda. Ada yang tahu hewan apa saja ini? Ya. Tapi hal yang paling unik yang mungkin baru saja kita ketahui atau kalian baru ketahui bahwasannya ketiga hewan ini, bekantan, owa, dan orang utan, ini ketiganya termasuk hewan yang ada di hutan hujan tropis Kalimantan Timur. Hutan kita ya di Kalimantan Timur. Meskipun keberadaannya sekarang masuk dalam status endangered, gitu ya. Nah, kemudian kesamaan berikutnya, fakta unik lainnya adalah dia ini punya tangan yang panjang sekali. Ukuran panjang tangannya itu ternyata 1,5 kali lipat daripada ukuran kakinya. Kira-kira kalau kalian bisa analisis, apa sih yang menyebabkan tangan dia bisa berevolusi panjang gitu? Untuk berayun di pohon Ibu. Untuk berayun di pohon, bener ya, untuk berayun di pohon. Nah, kira-kira kalau untuk berayun itu untuk mainan saja kah? Untuk bersenang-senang kah? Atau ada aktivitas lain? Mencari makan. Ya, jadi ingat dia tinggal di hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu punya karakteristik pohonnya tinggi-tinggi, berkanopi ya. Sehingga kalau dia nggak bisa bergelanjut dari satu pohon ke pohon yang lain, melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya nggak bisa makan. Nah, intinya meskipun mereka ini kelihatannya sendiri gitu ya di gambar ini ya, tidak ada temannya dan sebagainya, tapi intinya dia butuh organisme lain, benda tak hidup yang lain. Nah, dari sini kita dapat melihat bagaimana sih interaksi dalam suatu ekosistem itu dapat bekerja. Nah, adapun tujuan perkuliahan pada hari ini yang pertama yaitu kita akan memahami karakteristik dari ekosistem itu sendiri. Yang kedua adalah kita menganalisis kira-kira faktor biotik dan abiotik itu apa saja. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat dan menganalisis bahwasannya faktor abiotik itu dapat menentukan keadaan suatu ekosistem. Jadi bisa saja ekosistem itu beda-beda karena faktor abiotiknya beda.
Ya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang interaksi dalam suatu ekosistem. Nah, di situ ada food chains atau rantai makanan, kemudian ada jaring-jaring makanan, kemudian ada carbon cycle, ada water cycle, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita tutup dengan jenis-jenis ekosistem. Nah, adapun referensi yang kita gunakan, kita bisa lihat di sini ya. Sama sih seperti pertemuan sebelumnya, kita punya buku Campbell. Ini edisi yang terbaru ya, sudah ya, tahun 2018. Kemudian Treville, Hewitt, dan yang terakhir ini yang dikembangkan oleh Bu Erna sama Bu Rosita sendiri. Ya, jadi ini akan digunakan juga untuk perkuliahan kita. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke karakteristik dan pengertian ekosistem. Ada yang tahu pengertian ekosistem? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak. Di dalam ekosistem itu ada makhluk hidup Bu, seperti hewan dan tumbuhan. Oke, seperti hewan dan tumbuhan. Kira-kira ngapain hewan dan tumbuhan di dalamnya itu? Coba Mbak Milan? Berinteraksi satu sama yang lain. Iya, benar. Berinteraksi satu dengan yang lain. Gak mungkin dong hewan dan tumbuhannya ya tidak melakukan apa-apa dalam suatu ekosistem. Jadi intinya kalau dalam ekosistem itu struktur fungsional dari suatu ekologi yang dimana di situ ada organisme makhluk hidup yang berinteraksi dengan makhluk tak hidup atau faktor abiotik, ya, seperti itu. Di dalam ekosistem kita mengenal ada yang namanya faktor biotik dan abiotik. Ada yang masih ingat pelajaran di SMP maupun di SMA-nya? Ingat Ibu. Ingat, coba silahkan. Biotik itu adalah faktor dari makhluk hidup Ibu, dan abiotik itu dari benda yang tak hidup. Benar, dari benda tak hidup dan benda hidup ya, makhluk hidup dan benda tak hidup. Intinya keduanya itu ternyata saling dependen satu sama lain, kayak tidak bisa terpisahkan gitu satu sama lain. Nah, ini ya aspek atau faktor dari komponen biotik, ada hewan, kemudian ada tumbuhan, ada fungi, jamur, ada mikroorganisme yang lain, seperti itu. Kemudian, ini Ibu mau spesifikasikan komponen biotik yang ada di hutan hujan tropik lembab dan lingkungannya, bahwasannya kita punya keanekaragaman yang luar biasa. Bahkan hutan hujan tropik itu dinobatkan sebagai hutan dengan keanekaragaman hayati terbesar dibanding ekosistem jenis yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini organismenya apa saja? Macam-macam. Kemudian ada jamur, ada lumut, dan sebagainya. Nah, semua komponen biotik yang ada di ekosistem hutan hujan tropis ini juga berinteraksi untuk apa? Untuk mencari makan. Kemudian dia juga membuat tempat perlindungan alias tempat bernaung atau shelter. Kemudian dia yang pasti juga bereproduksi. Nah, Ibu akan perlihatkan bagaimana komponen abiotik di dalam hutan hujan tropis. Kalian bisa lihat ya, kita punya pohon yang berkanopi. Nah, kanopi seperti payung inilah yang menyebabkan semakin sulitlah sinar matahari itu masuk sampai ke lantai dasar hutan. Sehingga menyebabkan lantai dasar hutan ya memang lembab kondisinya. Dan itu membuat organisme di dalamnya juga mampu kok beradaptasi dengan komponen abiotik yang seperti itu. Perkuliahan yang kedua, bahwasannya faktor abiotik itu memainkan peran yang penting membentuk suatu ekosistem. Jadi dia mempengaruhi bagaimana bentuk dari ekosistem itu sendiri. Nah, di sini apa ini? Kira-kira di ekosistem mana ini? Kutub. Ya, nama ekosistemnya adalah tundra. Ya, jadi temperature atau suhu itu sangat menentukan spesies apa yang bisa hidup di situ. Nggak semua spesies bisa hidup di situ. Ayam kok taruh di situ mati, ya kan? Iya nggak? Ya. Nah, jadi dia punya karakteristik yang kurang lebih sama. Nih, jenis rusanya misalnya. Ini beda sama rusa yang ada di Kalimantan. Atau kita sebut payau ya, kalau di Kalimantan tuh yang sering dimakan juga ya, diburu ya. Nah, ya. Itu beda. Jadi, bulunya lebih tebal, kemudian cadangan lemak di bawah kulitnya juga lebih tebal. Karena apa? Karena dia akan menghadapi suhu yang sangat ekstrim. Sehingga seperti ada adaptasi dari makhluk hidup itu untuk menyesuaikan bagaimana organisme yang ada di dalamnya. Ya, kalau di daerah kita coba kalian lihat keluar, pohonnya berdaun atau tidak? Berdaun. Kaktus punya daun enggak? Tidak. Kenapa dia tidak punya daun? Untuk mengurangi Iya benar. Untuk mengurangi penguapan. Part yang ketiga dari tujuan perkuliahan kita hari ini adalah kita akan membahas dan menganalisis tentang ekosistem interaksi dalam ekosistem. Ecosystem interaction, living things depend on non-living things in ecosystem. Saling membutuhkan satu sama lain.
Nah, yang termasuk ke dalam interaksi ekosistem, yang pertama ada namanya rantai makanan atau istilahnya food chain. Ya, kalian itu. Kemudian ada food web, jaring-jaring makanan. Nanti kalian akan tahu perbedaannya. Kemudian ada water cycle, kemudian ada carbon cycle. Pernah lihat gambar seperti ini waktu sekolah di SMP, SMA? Pernah ya. Jadi ini apa ini? Peristiwa apa? Coba Mbak Mawar. Rantai makanan, konsumen. Ya, jadi di dalam rantai makanan ini ada bener ya, ada produsen, ada konsumen, ada satu lagi nih, pengurai atau decomposer. Ya. Nah, ini kita akan melihat perbedaannya ya. Coba lihat dengan food web. What's the difference? Apa bedanya? Ya, dilihat dari penampilannya juga lebih kompleks ya. Oke, terus yang food chain. Ya, kalau food chain itu biasanya kenapa dia dibuat lebih sederhana? Karena dia cakupan dia bukan satu ekosistem. Jaring-jaring makanan ini di jalur aliran energi untuk satu ekosistem gitu. Makanya proses makan dan dimakannya jadi lebih kompleks, lebih banyak gitu ya. Ini sama peristiwa makan dan dimakan. Ada yang namanya produsen yang menciptakan makanan. Ya, bisa jadi dimakan dan membuat makanan. Oke, terus konsumen yang makan, betul. Ya kan kalian udah belajar prinsip ekonomi ya. Satu lagi yang nggak ada di ekonomi, decomposer. Nah, siapa dia? Iya, bakteri pengurai atau mikroorganisme. Nah, di konsumen sendiri nanti itu akan dibagi-bagi lagi. Ya, aliran energinya bisa jadi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain itu beda-beda. Ya, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Nah, untuk lebih memahami dan menambah insight kalian, Ibu mau kalian bermain game. Ya, ini ada 2 game. Yang pertama adalah Food Chain Challenge. Goals-nya adalah kalian dapat merancang minimal 4 rantai makanan yang berbeda-beda, serta nanti mampu menjelaskannya. Kemudian, game yang kedua, Plate River namanya. Nanti kalian bisa scan barcode ya, di sini ya. Kemudian kerjakan secara berkelompok. Nah, bedanya di sini, kalian udah tidak lagi merancang food chain-nya, tapi langsung kalian akan melihat jalur jaring-jaring makanan yang ada di dalamnya. Jadi kalian akan mengklasifikasikan terlebih dahulu ya, berdasarkan produsen, konsumen 1, 2, 3 sama decomposernya. Kemudian nanti kalian akan melihat aliran energinya ini kemana sih untuk satu produsen. Nah, itu silahkan kalian capture dan masukkan di lembar kerja yang sudah Ibu share sebelumnya ya. Ada yang ditanyakan? Jelas ya. Oke, kalau jelas silahkan berkelompok. Oke, jadi boleh diklik salah satu organisme yang ada di situ ya. Kalian juga bisa geser-geser ke samping untuk melihat organisme apa saja yang tersedia di savana itu. Tuh ada 3 scene ya. Oke, sudah semua ya? Sudah Ibu. Oke, sekarang Ibu minta satu kelompok dulu untuk coba maju ya. Kelompok siapa? Saya Ibu. Oke, kelompoknya Mbak Nanda. Silakan. Ini ya, tadi si Ibu Mbak Nanda udah kirimkan hasil pekerjaannya. Boleh dijelasin ya? Baik Ibu, jadi dari game yang pertama itu kelompok kami memilih rantai makanan. Yang pertama produsennya itu adalah rumput, konsumen satunya rusa, dan konsumen 2-nya singa. Oke, terus lanjut. Kemudian yang untuk game yang kedua. Untuk yang game kedua ini ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini terdiri dari produsen, kemudian ada konsumen pertama, ada konsumen kedua, dan ada konsumen yang paling tinggi. Nah, untuk salah satu, jadi jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Seperti contohnya yang di bawah ini, yang pertama itu ada tumbuhan, itu produsennya. Kemudian ada kupu-kupu, itu sebagai konsumen pertama. Tingkat ketiga itu ada ular, katak, dan burung, itu sebagai konsumen kedua. Lalu yang di akhir, untuk konsumen puncaknya, itu ada elang dan serigala. Sudah. Oke, sebelum kita berikan aplaus, Ibu mau nanya, bagian apa sih yang kurang dari jaring-jaring dan rantai makanan ini? Decomposer.
Dekomposer. Dekomposer itu nama lainnya apa? Penguraian. Pengurai. Ada nggak di sini pengurainya? Tidak ada. Tidak ada, Tidak Ibu. ada ya. Oke. Itu yang kita bisa lihat ya untuk rantai makanan maupun jaring-jaring makanan yang ada pada kedua game ini. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang kita kembali ke materi lagi. Oke, bisa kembali ke posisi awalnya. Oke, silakan. Ya, kita bisa fokus lagi ya. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang food chain dan food web. Ya, baik, kita sekarang masuk ke materi interaksi ekosistem yang lain yang ada di dalam siklus karbon. Kalian pernah dengar nggak istilah siklus karbon? Belum ya? Belum ya? Tapi kalian tahu nggak sih kalau karbon itu menjadi unsur paling penting dalam kehidupan kita? Nggak tahu juga? Struktur DNA kalian, protein yang ada dalam diri kalian, itu semuanya merupakan bagian penyusunnya adalah karbon. Ya, bahkan kalau kalian kalkulate nih ya, 18% dari berat bobot Anda, berat massa Anda itu adalah karbon. Ya, jadi itu merupakan elemen yang sangat penting. Selain itu, karbon itu juga ada di atmosfer. Kemudian, nah, di dalam siklus karbon, namanya siklus itu berarti perputaran. Ya, ini siklus karbon itu adalah cara bagaimana alam bisa mengembalikan kepemilikannya kembali ke alam lagi. Nih, siklus karbon yang pertama bisa kita lihat di sini. Istilahnya ya, no carbon, no life. Ya, saking mendasarnya pentingnya karbon yang ada di kehidupan kita. Ya, karbon dioksida itu digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini apa yang dihasilkan? Oksigen. Terus apa lagi? Glukos. Ya, glukosa. Nah, glukosa ini yang kemudian nanti akan dipecah lagi menjadi ATP. Pernah dengar ya istilah itu ya? ATP itu adalah energi utama dalam respirasi seluler. Sehingga dari hasil pemecahannya itu lahirlah proses namanya respirasi seluler. Jadi respirasi seluler ini kemudian merilis lagi CO2-nya ke atmosfer. Ya, setelah dipakai tadi sama tumbuhan kan berkurang otomatis ya, karbon dioksidanya berkurang. Kemudian ada proses lagi pemecahan namanya respirasi sel untuk dirilis lagi ke atmosfer. Kita bisa lihat itu ya di gambar ya. Nah, kemudian lajur berikutnya untuk siklus dari atau perpindahan karbon berikutnya adalah dari tumbuhan ke konsumen tingkat pertama. Nah, di situ ada aliran perpindahan energi. Jadi kemudian diuraikan oleh mikroorganisme yang namanya dekomposer ya. Hasil penguraian ini kemudian menghasilkan namanya zat anorganik. Nah, sebagian tumbuhan yang mati ya berjuta-juta tahun yang lalu itu ketika dipendam dalam tanah dalam waktu yang sangat lama, kemudian memperoleh tekanan yang sangat tinggi, ditambah faktor dekomposisi tadi, itu nanti bisa akan menghasilkan yang namanya batu bara. Kemudian kalau dia fosilnya dari hewan, itu nanti akan menghasilkan yang namanya fossil fuels. Nah, karbon ini kemudian sama manusia diekstraksi, ya, disuling ya, untuk menjadi namanya bahan bakar. Bahan bakar oleh pesawat aftur namanya. Kemudian dari aftur ini, kemudian apa? Ada proses pembakaran, ada combustion di situ. Hasil pembakaran karbonnya, karbon monoksidanya dilepas lagi ke udara. Ini berlangsung seperti ini, terus menerus. Oke, dari penjelasan tentang siklus karbon, apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. saya ingin bertanya Bu tentang penjelasan Ibu tadi. Lantas bagaimana sih Bu kaitan siklus karbon dengan interaksi suatu ekosistem Bu? Kaitan siklus karbon dengan interaksi ekosistem ini sesuai judulnya dan lumayan kritis nih pertanyaannya ya, karena tadi Ibu cuma menjelaskan bagaimana siklus karbon itu terjadi. Ada yang bisa bantu jawab atau bantu menganalisis? Contohnya itu misalnya kayak kebanyakan karbon di atmosfer akibat revolusi industri Bu. Terus? Jadi dari pabrik-pabrik itu kan biasanya keluar asap. Nah, kebanyakan karbon itu jadi Menumpuk di atmosfer. Terus apa kaitannya dengan ekosistem kita? Ini adalah siklus air. Ya, kita bisa lihat di video ini sama seperti karbon, ini juga sangat berpengaruh kepada interaksi dalam suatu ekosistem kita. Satu komponen saja yang bermasalah dalam siklus air itu akan bermasalah bagi
keseluruhan ekosistem. Nah, ini adalah tipe dari ekosistem. Jadi dibagi dua dulu, ada ekosistem darat, ada akuatik ya. Nanti pembagiannya ada lagi, terestrial itu ada ekosistem hutan, ada grassland, nanti hutan dibagi lagi jenisnya ya. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perkuliahan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, Ibu mau melihat seberapa besar sih kira-kira pemahaman kalian terhadap perkuliahan ini ya. Ini di sini ada evaluasi yang kalian bisa scan ya. Coba di-scan dulu, ada 2 jenis soal. Yang pertama itu yang Kahoot, kemudian yang kedua yang GFOAM. Ya, ini Ibu perlihatkan satu contohnya aja ya untuk yang GFOAM. Jadi GFOAM ini khusus yang esai dan ada beberapa pilihan ganda terkait siklus karbon. Kalian juga harus lebih teliti untuk mengamati grafik-grafik atau diagram yang ada di sini untuk menganalisis kira-kira dalam proses siklus karbon itu kalau misalnya ada yang dihilangkan atau ditambahkan apa sih pengaruhnya bagi ekosistem, dan kalian juga akan menganalisis dan menentukan untuk bagian-bagian atau proses dari karbon dioksida kemudian sekaligus menjelaskan prosesnya. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dipahami, sekarang kita mari bersama-sama untuk menyimpulkan. Ya, silahkan dari perkuliahan kita hari ini, berpandu dari kelima dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Ya Ibu, jadi kesimpulan yang pertama, karakteristik ekosistem itu yaitu saling berhubungan antara biotik dan abiotik. Nah, untuk faktor biotik itu sendiri itu ada hewan, terus itu ada tumbuhan, kemudian ada jamur dan mikroorganisme. Kemudian untuk faktor abiotik itu ada udara, suhu, air, dan batu serta sinar matahari. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, ya kita rencanakan bersama bahwasannya minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian itu berkelompok ya. Ini adalah team based project ya. Kalian akan bekerja secara berkelompok. Nah, di sini yang harus kalian lakukan adalah kalian sebagai mahasiswa adalah menyusun strategi dan rencana tindakan apa sih untuk kira-kira mengatasi ketidakseimbangan suatu faktor biotik maupun abiotik dalam suatu ekosistem yang lebih fokus ke penyebabnya dari aktivitas manusia. Di sini kalian bisa scan barcode. Ini adalah modul ajar yang Ibu kembangkan sama Ibu Rosita. Kalian bisa scan, boleh. Modul STEM SSI ya. Jadi nanti di dalamnya bukan cuma merancang, tapi kalian akan dibenturkan pikiran kalian ya dari informasi yang pro dan informasi yang kontra. Kalian kira-kira memilih jalan yang mana ya? Di situ akan disajikan video-video yang pro kontra. Kalian akan memilih dengan berpandu pada pertanyaan-pertanyaan yang udah Ibu siapkan. Kemudian di situ juga kalian akan melakukan yang namanya, kalian akan menjadi yang namanya pahlawan habitat ya. Kemudian di akhir project kalian akan membuat yang namanya Jack Crossan Animal ya, jadi jembatan penyeberangan untuk hewan ya, karena tajuknya tadi adalah kalian akan menjadi penyelamat habitat ya. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Jelas ya, cukup ya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung kegiatan. Semoga ada manfaatnya apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian lakukan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa timeline projectnya dikerjakan mulai dari sekarang. Dan Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Oke, terima kasih kembali. Selamat menjalankan aktivitas yang lain. Terima kasih. Demikianlah tadi video pembelajaran yang telah disaksikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.